Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini. Anyway, so sorry buat gambarnya masih ya udahlah ya. Gak penting juga kan, anyway yang paling penting kan adalah chartnya. Jadi saya akan langsung masuk ke dalam pembahasan chartnya. Jadi kebetulan sekarang saya juga masih di luar, jadi ya udahlah ya, ala kadarnya guys. Yang penting kalian dapat informasi seputaran Bitcoinnya. Jadi informasi yang saya pengen mau sampaikan seputaran Bitcoin, kita akan mulai dari time frame daily terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan berdasarkan pembahasan saya terakhir, kebetulan kemarin saya ada discuss juga di grup sampai berapa ya, kisaran jam 2 pagi kalau nggak salah, apa jam 3 pagi, lupa. Nah ini intinya kan adalah engulfing ya. Engulfing itu adalah ketika si buyernya ini melahap full si seller yang ada di sini, oke? Nah cuman ada potensi memang kita ngelihat di sini semacam bull trap guys. Jadi semacam memberikan euforia sesaat buat orang-orang itu masuk ke dalam market, buyback lagi si Bitcoin, dan akhirnya nanti berpotensi di dump lagi. Nah, kenapa saya katakan bisa demikian? Kalian perlu perhatikan karena pertama kita di sini ada descending channel, oke? Itu resistance kita. Jadi kalau misalnya kita mau lihat Bitcoin benar-benar menguat gitu, at least dia harus keluar dari descending channel, exponential moving average 21 yang ada di sini, dan also level 33.500 ini ya, itu di kisaran Fibonacci 61,8%. Barulah kita ngelihat signifikan probabilitas kita meningkat, terutama untuk kita ngelihat market rebound atau back to bull again gitu. Nah, tapi sebelum itu terjadi, ya so far yang kita bisa lihat adalah potensi ketahan di kisaran level ini. Jadi bisa aja ini sekedar pullback ya, pullback daripada pergerakan yang saat ini memang overall trendnya kan adalah downtrend ya. Kalian boleh lihat ya, ini overall trend adalah downtrend gitu. Ini kalau misalnya saya extend, sebetulnya kalau misalnya ada beberapa yang nanya juga, kok descending channelnya kenapa nggak digambar dari sini? Ya sebenarnya sama aja sih, yang penting kan descending channel nih. Nah, beberapa kan gambar dari sini. Nah, cuman kalau saya pribadi, daripada kita ribet gitu kan, kelihatan chartnya juga tambah berantakan, yang mendingan ya udah gitu loh, descending channelnya dari sini aja. Yang penting kalian udah tahu bahwa di situ memang kita ada descending channel dan berpotensi ketemu level resistance-nya. Oke. Nah, untuk time frame daily, kalau kalian lihat kemarin close-nya sebenarnya cukup oke karena kita close di atas si falling wedge pattern. Oke. Falling wedge pattern itu sebenarnya nggak tahu nih terlalu istilahnya strong atau enggak resistance-nya, tapi so far kita melihat adanya dua sentuhan di kisaran area tersebut. Dan juga sentuhan terakhir itu adalah ketika kemarin sebelum breakout, barulah closing candle kemarin itu akhirnya keluar dari si falling wedge pattern itu. Jadi apakah ini dianggap sebagai breakout? Kalau menurut saya sih belum terlalu kelihatan, karena balik lagi breakout yang saya cari itu adalah breakout yang firm ya, close candle-nya itu strong. Nah, kayak misalkan contoh ini ya, ini berarti kita bisa consider dia sebagai false breakout ya guys. Artinya mungkin dia sebenarnya nggak drop di bawah level $31.299, karena balik lagi kalau kita lihat time frame weekly, ini tuh berarti cuma shadow candle doang. Oke, di bagian bottom ini berarti cuma shadow candle doang ya. Kalau misalnya closing weekly kan berarti sekarang hari tanggal 24 itu kebetulan hari Minggu ya. Hari Minggu bukan ya? Ya harusnya hari Minggu ya guys. Coba saya lihat kalender dulu biar make sure. Oke, hari Sabtu. Berarti kita masih ada 2 harian lagi kurang lebih sebelum closing di hari Minggu ya. Nah, saya pikir kalau misalkan close weekly kita bisa close di atas level ini ya, atau di kisaran di atas level ini, menurut saya sih cukup oke. Berarti kita nggak benar-benar breakout ke bawah sini. Kurang lebih seperti itu ya. Itu untuk time frame daily. Kalian boleh perhatikan beberapa area penting menurut saya adalah di exponential moving average 21-nya ini sendiri, kemudian juga di area 33.500. Menurut saya itu adalah key level resistance-nya. Dan untuk key level support itu di kisaran $31.300. Itu kalian boleh perhatikan. Lalu secara skenario, seperti yang sudah saya bahas juga, kita terakhir ngelihat target kita di 161,8% itu benar-benar tercapai, dan kita bahkan ngelihat langsung rebound di kisaran area tersebut. Artinya memang area itu patut kita waspadai sebagai potensi support. Dan menurut saya sih, kalau kondisinya kayak gini, mungkin nih suatu saat nanti dia balik ke bawah lagi, area ini mungkin nggak akan bereaksi seperti area yang sebelumnya ini gitu. Karena balik lagi, seller atau si buyer sih terutama itu selalu menunggu harga yang lebih rendah daripada yang sebelumnya.
Jadi mungkin dia akan baru bereaksi di kisaran 28,5 atau mungkin $27.800. Itu yang perlu kita antisipasi dan kita waspadai gitu. Lalu in terms of target long term, sebenarnya long term ya. Ini saya bahas sedikit. Sebelumnya kan bagi teman-teman yang udah follow video saya cukup lama tahu ya, ini saya menggunakan Elliott Wave Theory, Wave 1, Wave 2, Wave 3, Wave 4, dan kita sedang mencari Wave 5-nya kita, sekaligus C Wave dari Correction Wave, dan juga Fourth Wave dari Correction Wave. Jadi kalau misalkan dilihat overall, ya, overall nih, ini adalah Wave 3-nya kita, ya, dan menuju ke Wave 4-nya kita, lalu di dalamnya itu ada A, B, C correction kita, di mana C correction-nya kita itu juga terdiri atas Wave 1, Wave 2, Wave 3, Wave 4, Wave 5. Ya, agak beribet ya. Jadi saat ini saya ngelihat sih pribadi ada beberapa potensial, ada beberapa probabilitas yang bisa terjadi terhadap market. Sebenarnya hanya 2 sih. Kalau misalkan kita pribadi ngelihat ini saya keluarin chart kosong ya biar teman-teman ada gambaran. Tadi kan di sini adalah wave 3 ya. Lalu di sini adalah wave 4. Nah, untuk menuju ke wave 5 biasanya kan terdiri dari beberapa impulsive wave lagi ya, dan impulsive wave-nya itu lebih ke arah downtrend. Which means berarti ini potential wave 1 ya, wave 2, sekarang kita lagi menuju ke wave 3-nya kita ya. Atau mungkin bisa jadi ini adalah wave 3-nya kita dan ini adalah wave 4-nya kita ya, baru menuju ke wave 5-nya kita. Jadi fifth wave-nya kita itu ada di bagian bawah sini ya. Sekaligus ini bisa jadi potensi bottom daripada C wave-nya kita ya, di ABC correction ya, A, B, C correction, atau mungkin di kisaran A, B, C correction ya. Dan juga sekaligus wave 4-nya kita dari wave yang lebih besar. Kurang lebih seperti itu. Itu adalah satu kondisi yang saya pribadi ngelihat. Kalau misalkan memang ternyata bottom-nya kita belum di kisaran area ini gitu. Tapi kalau misalkan let's say bottom-nya kita di kisaran area sini. Jadi ini adalah C wave-nya kita, ini adalah fifth wave-nya kita. Oke, balik lagi kan di sini adalah wave 4 ya. Wave 4 dari correction wave. Jadi wave 3, wave 4, wave 5 ini impulsive wave. Berarti kita sekarang itu mungkin sedang istilahnya membentuk wave 1 ya ke wave 2, karena ini kan di atas nih, di atas level ini lebih sedikit ya, di atas sedikit wave 2 baru ke wave 3-nya kita guys ya. Wave 4 baru wave 5-nya kita. Nah, itu adalah wave 1-nya kita sebelum nanti bigger wave-nya lagi. Nah, ini sebenarnya saya perlu waktu banget sih kalau misalkan mau ngejelasin ini. Tapi saya mudah-mudahan bagi beberapa teman-teman yang udah follow YouTube saya sudah cukup lama, mudah-mudahan masih dapat ya gambaran yang saya ingin sampaikan melalui si Elliott Wave Theory ini. Oke? Kurang lebih seperti itu dulu. Sementara to make it simple, kalian patokannya cukup di sini aja ya. Resistance line dari descending channel, kemudian ada exponential moving average 21 dan key level di $33.500. Kalau misalkan dia berhasil breakout di atas level ini, maka kita melihat probabilitas lebih tinggi untuk si bull-nya menguat. Nah, cuman nih guys, ini yang saya pengen sampaikan. Tadi sebenarnya sudah kita discuss juga via grup. Jadi balik lagi, teman-teman yang mau join grup silakan klik link deskripsinya. Di situ ada link untuk kalian gabung ke grup. Kalian cukup registrasikan aja nama dan data diri kalian ya. Seperlunya aja sebenarnya itu untuk saya mendata juga. Nanti kalian klik submit lalu langsung keluar linknya, kalian tinggal klik aja dan itu bisa gabung ke dalam grupnya free. Oke? Nah, untuk time frame 4 jam kita pengen tunjukin ke teman-teman bahwa descending channel itu yang seperti kita bahas kemarin itu masih potensial menjadi resistance kita. Jadi wajar kalau misalnya kita ngelihat pullback ya ke dalam market saat ini, atau ya pokoknya intinya pullback itu merupakan hal yang wajar gitu. Memang sih secara pergerakan saya juga asumsikan memang kita belum benar-benar take out resistance ini ya. Resistance yang ada di kisaran area $32.330 ini. Maka dari itu, kita coba perkecil lagi skill kita ke time frame 1 jam. Jadi kalau untuk time frame 1 jam, in order untuk kita ngelihat market ini tetap bertahan, tetap mengalami penguatan, kita perlu ngelihat si market ini mampu bertahan at least di atas level Fibonacci 61,8%. Itu yang pertama ya. Nah, ini adalah potential retracement-nya kita sampai di kisaran areanya si 38,2%. Oke. Nah, kalau misalkan let's say kita mampu bertahan di atas kisaran area ini ya, which means 61,8% daripada si Fibonacci level, berarti kita berpotensi membentuk higher low. Artinya memang pullback ini harus terjadi untuk membentuk si higher low tersebut. Nah, sementara saya akan hilangkan si ini, Fibonacci ini. Kalian boleh lihat ya. Kemarin juga saya sudah discuss ke teman-teman bahwa kita di sini membentuk semacam bearish divergence
Sebentar, saya munculkan ya. Ini ya, guys. Kalian bisa lihat ini membentuk yang namanya bearish divergence untuk time frame 1 jam, sementara market kan menunjukkan penguatan. Nah, ini kan sebenarnya udah tinggal menunggu waktu aja sampai pullback itu terjadi. Plus, kalau misalkan kalian teliti, guys, ada yang debat atau ya banyak lah ya, bukan debat sih. Di grup tuh banyak memberikan argumen atau memberikan opini. Menurut saya keren sih grupnya. Jadi di dalam grup itu banyak orang discuss ya kan, bilang ini bahwa membentuk rising wedge pattern dan lain sebagainya. Tapi kalau buat saya sih ini sebenarnya kita membentuk yang namanya head and shoulders, guys ya. Si head and shoulders ini berpotensi sudah breakout dari pada si neckline-nya itu. Kalau misalnya kita breakout daripada si neckline-nya atau breakdown daripada si neckline-nya atau breach si neckline-nya, maka kita bisa ukur potensial next targetnya kita untuk si downside-nya si Bitcoin ini. Dan kalau misalnya saya geser ke sini, berarti itu bisa sampai potential low-nya itu di kisaran level $31.499. Nah, coba kita keluarkan si Fibonacci retracement-nya. Oke, dari swing high to swing low, maka itu sampai di kisaran area kurang lebih 38,2% daripada si Fibonacci retracement. Itu potential next targetnya kita, karena kita breakoutnya di kisaran area sini ya, kurang lebih next targetnya mungkin di kisaran area tersebut. Nah, itu jikalau dia mampu atau sukses breakout di atau breakdown si exponential moving average 55 ini ya, di kisaran 32.000. Baru next targetnya kita mungkin di $31.435. Oke? Paling itu update seputaran Bitcoin. Kalian boleh lihat, kalian boleh manfaatkan, tambahkan ini ke dalam informasi daripada apa istilahnya technical analysis kalian juga ya sebagai pelengkap. Semoga kiranya apa yang saya bagikan bisa membantu, dan kalian boleh komen juga di kolom komen. Menurut kalian apakah ini head and shoulders, ataukah ini memang potential pullback, ataukah ini bull trap? Bagikanlah istilahnya inspirasi buat teman-teman trader lainnya juga ya, bagi saya juga, jadi kita sharing aja gitu guys. Oke, kurang lebih itu aja yang bisa saya sampaikan, informasi seputaran Bitcoin, technical analysis dari Bitcoin. Hopefully this can help you guys, and I'll see you guys again in the next update. Cheers.